Video-video sebelumnya kita sudah membahas secara keseluruhan bagaimana sebaran flora dan fauna di muka bumi, khususnya Indonesia, negara kita sendiri. Seperti yang kita tahu, flora dan fauna itu sangat berperan penting terhadap daur kehidupan di muka bumi. Makanya penting sekali untuk kita sebagai manusia berperan langsung dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang ada di dunia. Tapi sedihnya, pada faktanya, manusia adalah makhluk yang paling berperan dalam menciptakan kerusakan flora dan fauna, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan hingga mengalami kelangkaan dan kepunahan. Nah, kita sebagai manusia, supaya bisa mencegah kerusakan ini secara terus-menerus, perlu mengenali kerusakan apa saja yang terjadi pada flora dan fauna, mulai dari penyebabnya hingga dampak yang dihasilkan oleh kerusakan tersebut. Kali ini kita bahas dulu faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan pada flora dan fauna. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran lingkungan ini menjadi faktor yang sangat banyak menciptakan kerusakan flora dan fauna. Pencemaran ini disebabkan oleh zat-zat polutan yang membunuh flora dan fauna, baik di daratan maupun di perairan, terutama dengan semakin tingginya kemajuan teknologi yang sayangnya tidak ramah lingkungan. Pada akhirnya, hasil dari zat polutan itu telah meracuni tanah, air maupun udara yang ketiganya ini saling berkaitan. Misalnya, dari asap industri maupun kendaraan bermotor, itu kan melepaskan zat karbon monoksida ke udara. Akhirnya terjadilah pencemaran udara. Udara yang tercemar kemudian menguap, lalu berkondensasi dan akhirnya membentuk awan dan terjadilah hujan. Terus, hujan yang tercemar akhirnya bersifat asam atau disebut juga sebagai hujan asam. Nah, kalau hujan ini terkena tanaman atau hewan, nanti pertumbuhannya akan terhambat bahkan hingga mematikan flora dan fauna tersebut. Terus, hujan itu akan mengalir ke perairan seperti sungai maupun danau, dan di situ terjadilah pencemaran air. Bisa juga meracuni tumbuhan dan hewan yang ada di air tersebut. Yang kedua, eksploitasi hutan. Artinya, hutan dimanfaatkan secara berlebihan. Cepat atau lambat, hal tersebut dapat memusnahkan flora dan fauna tertentu, misalnya kebakaran hutan atau dibakarnya hutan untuk alih fungsi lahan tertentu. Jika tidak terkoordinir dengan baik, maka akan membahayakan flora dan fauna yang ada di dalam hutan. Hal ini terutama berdampak pada flora yang pertumbuhannya sangat lambat seperti jati. Kalau untuk memperbaharui jati itu kan diperlukan waktu yang sangat lama. Terus selain itu juga berdampak pada fauna yang habitatnya di hutan. Kalau hutan dibakar untuk alih fungsi lahan atau ditebang secara liar, maka hewan-hewan yang ada di hutan akan kehilangan tempat hidupnya dan jadinya tidak bisa bertahan hidup. Selanjutnya, kerusakan karena perburuan liar. Biasanya ada fauna-fauna tertentu yang unik, menarik, dan langka, terus mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga dinilai menarik dan memiliki nilai ekonomis. Nah, ini menyebabkan beberapa fauna akhirnya diburu oleh manusia. Biasanya dijadikan untuk koleksi atau diperdagangkan. Contohnya kayak gading gajah, biasanya untuk hiasan atau peralatan rumah tangga yang harganya mahal. Lalu, perburuan cendrawasih untuk diambil bulunya, terus perburuan badak untuk diambil culanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada akhirnya fauna-fauna yang diburu ini akan menyebabkan mereka diambang kepunahan. Terus, penggunaan pestisida. Nah, sebenarnya pestisida ini digunakan dalam pertanian untuk membunuh hewan yang merusak tanaman atau membunuh hama. Tapi secara tidak sengaja, pestisida ini bisa membunuh hewan-hewan yang menguntungkan, contohnya kayak burung. Burung yang harusnya bisa membantu penyerbukan tanaman malah mati karena penggunaan pestisida untuk tanaman. Kenapa? Kalau berdasarkan penelitian, pestisida ini berpengaruh terhadap pembentukan kalsium di dalam tubuh burung. Hasilnya, burung menghasilkan telur dengan kulit yang tipis sehingga bayi burung tidak bisa bertahan hidup. Selain penggunaan pestisida, penggunaan pupuk buatan juga dapat membahayakan. Di satu sisi, pupuk buatan berfungsi untuk menyuburkan tanaman, tapi di sisi lain juga dapat menyebabkan kelangkaan terhadap beberapa jenis fauna. Kenapa bisa begitu? Jadi, pupuk yang disebarkan ke lahan pertanian itu tidak semuanya diserap oleh tanaman. Sebagiannya akan hanyut ke sungai ataupun danau. Pupuk yang hanyut itu akan diserap dan menyuburkan tanaman-tanaman air, contohnya eceng gondok.
Kalau pertumbuhannya melampaui batas, maka akan menyerap oksigen yang dibutuhkan oleh ikan-ikan di air tersebut. Selain itu, tanaman air yang membusuk juga akan menyebabkan air bersifat asam. Akhirnya, ikan-ikan tidak dapat bertahan hidup atau akhirnya mati. Nah, dari faktor-faktor ini, dampak apa saja yang diakibatkan oleh kerusakan flora dan fauna? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Annyeong!